Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahriana Putri dari Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi Angkatan 2020, ingin mempresentasikan makalah agama yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI MPDI. Bab 1 Pendahuluan. Sejak tahun 2010 telah banyak didengungkan tentang masalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya guna untuk membentuk suatu bangsa dan negara yang kuat, bermartabat, serta berkarakter. Untuk mendapatkan negara yang semacam itu, maka perlu penerapan pendidikan karakter yang benar. Semua elemen kenegaraan dan bangsa perlu ikut andil dalam melaksanakan pendidikan karakter tersebut. Baik itu dari pendidikan atau lainnya, harus ikut dalam membangun karakter bangsa secara utuh. Dari model pembelajaran pendidikan karakter ini, terdapat beberapa variasi nilai-nilai karakter. Dari makalah ini, saya akan memaparkan beberapa nilai-nilai karakter tersebut. Dari rumusan masalah yang akan saya bahas pada makalah saya ini, yaitu yang pertama, tentang pengertian karakter religius, yang kedua, tentang ciri-ciri karakter religius, yang ketiga, bagaimana menjadi insan karakter religius, keempat, bagaimana karakter religius dan Qurani. Tujuan dari pembuatan makalah ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah tentang pembelajaran nilai karakter. Yang kedua, sebagai informasi atau pedoman untuk rekan-rekan dan halayak umum tentang memahami pendidikan karakter berbasis religius. Bab 2 Pembahasan. Pengertian karakter religius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan akan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun bertindak, yang dapat membedakan perilaku atau karakter dengan orang lain. Pendidikan karakter diberikan melalui aspek-aspek nilai keagamaan atau berbasis pada religi, akan membentuk suatu kombinasi yang baik tanpa ada nilai-nilai yang berlawanan atau bertolak belakang. Mengenai pendidikan karakter berbasis religi, lebih lanjut dijelaskan oleh Azad bahwa pendidikan karakter berbasis religius memiliki nilai karakter yang baik untuk dikembangkan dalam diri seseorang, yaitu bertanggung jawab, jujur, menepati janji, bekerja keras, menghargai waktu, dan bisa bersikap adil. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Maka dari itu, nilai-nilai pendidikan dan budaya karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari kaidah agama. Ciri-ciri atau nilai-nilai karakter religius. Nilai karakter religius dalam pendidikan agama sangatlah penting bagi pedoman hidup manusia. Karena dengan bekal agama yang cukup akan memberikan dasar yang kuat ketika akan bertindak. Menurut Sahlan pada tahun 2009, nilai-nilai religius pada diri seseorang itu nampak melalui ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kejujuran. Untuk meraih suatu kesuksesan, menurut ia, kita harus bertindak jujur. Karena ketidakjujuran kepada orang lain itu akan membuat kita terjebak dalam kesulitan. Yang kedua itu keadilan. Seseorang yang religius adalah orang yang mampu berbuat adil kepada semua pihak, bahkan saat ia sedang terdesak. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat yaitu rendah hati, yaitu sikap tidak sombong kepada orang lain dan mampu mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Yang kelima yaitu bekerja secara efektif atau efisien, yaitu memusatkan semua perhatiannya pada satu pekerjaan pada saat itu. Yang keenam yaitu visi ke depan, mampu mengajak orang lain ke dalam angan-angannya, kemudian menjelaskan cara untuk menuju ke sana. Yang ketujuh yaitu disiplin tinggi. Kedisiplinan tumbuh dari semangat yang penuh gairah dan kesadaran, bukan dari
keharusan, dan keterpaksaan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan dalam hidupnya, terutama 4 aspek penting dalam hidupnya, yaitu keintiman, komunitas, pekerjaan, dan spiritualitasnya. Sedangkan menurut Maimun dan Fitri pada tahun 2010, nilai-nilai religius yaitu nilai ibadah, nilai jihad, nilai amanah dan ikhlas, nilai akhlak dan kedisiplinan, dan nilai keteladanan. Menjadi insan yang berkarakter religius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembentukan adalah suatu proses atau cara dan perbuatan yang membentuk sesuatu. Tujuan dari pembentukan karakter adalah untuk membentuk etika atau moral seseorang secara utuh dan penuh. Lingkungan dan penanggung jawab pembentukan karakter yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Karakter dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik. Beberapa cara untuk membentuk karakter yaitu: yang pertama, bergaul dengan lingkungan dan orang-orang yang baik, memiliki motivasi hidup, berwawasan dan memiliki pendidikan, memiliki keyakinan yang benar, tempatkanlah malu pada tempatnya, kenalilah diri sendiri, pengenalan diri, menghargai pendapat orang lain, jaga hati dan tidak menyakiti orang lain, hidup teratur dan disiplin, bertanggung jawab, menempatkan sesuatu pada tempatnya, mempunyai prinsip hidup. Menjadi mahasiswa yang berkarakter. Mahasiswa yang berkarakter adalah mereka yang memiliki wawasan kebangsaan. Biasanya memiliki kepekaan sosial terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Tidak hanya peka, biasanya setelah mengetahui permasalahan yang ada, dia akan melakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Mahasiswa berkarakter memiliki sikap dan perilaku yang baik, sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa ciri mahasiswa berkarakter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas. Seorang mahasiswa dituntut untuk mengerti dan menyadari keadaan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu mampu membagi waktu. Seorang mahasiswa yang mampu membagi waktunya dengan baik, kelak ia akan menjadi mahasiswa yang ideal. Yang ketiga yaitu memahami seluk-beluk tempat kita menuntut ilmu. Untuk menjadi mahasiswa yang ideal, kita dituntut untuk mengetahui seluk-beluk tempat kita menuntut ilmu, mulai dari dosen yang mengajar, fasilitas belajar, dan ruang kelas yang kita tempati untuk belajar. Sehingga itu untuk mempermudahkan kita untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di kampus atau di dunia perkuliahan. Yang keempat yaitu pintar, rajin, dan aktif. Pintar dalam artian di sini yaitu mampu mengkondisikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Rajin yaitu dan tidak menjalaninya dengan setengah hati, harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Aktif yaitu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di universitas. Dan yang terakhir yaitu pintar berdiskusi. Mahasiswa dituntut untuk memiliki sikap yang kritis. Dengan memiliki sikap yang kritis, mahasiswa mempunyai kemampuan dalam berdiskusi. Ada beberapa macam karakter yang perlu dimiliki oleh mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang baik, terutama untuk pemimpin bangsa ini. Yang pertama itu beretika, yang kedua memiliki wawasan yang luas, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat pintar, rajin, dan aktif, dan yang terakhir memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Karakter religius dan Qur'ani. Pendidikan karakter sejak tahun 2010 telah diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejatinya telah diperhatikan secara serius oleh Al-Quran. Ada beberapa pendapat yang mengupas tentang teori asal-usul agama. Yang pertama yaitu menurut M. Crowley. Beliau berpendapat bahwa agama muncul karena adanya rasa takut dari manusia ketika menghadapi kejadian yang sangat memilukan. Yang kedua yaitu menurut Emile Durkheim. Beliau berpendapat bahwa agama muncul karena adanya getaran jiwa yang berupa rasa cinta terhadap masyarakatnya. Jujur perspektif Al-Quran. Jujur biasanya diartikan dengan lurus hati, tidak sombong, dan tidak curang. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam surah An-Nisa 4 ayat 9, yang artinya
Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, yaitu nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah para sidikin, yaitu teman-teman yang sebaik-baiknya. Sejarah telah membuktikan bahwa kejujuran itu akan berbuah manis bagi pelakunya. Indikator kejujuran itu terbagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam niat dan kemauan. Yang ketiga, jujur dalam pendirian. Dan keempat, jujur dalam kesetiaan pada rencana. Yang kelima, jujur dalam perbuatan. Yang dan terakhir, keenam, jujur dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini adalah karakter berbasis religi ini pada dasarnya merupakan pedoman dalam pembentukan dan pengembangan karakter seseorang sesuai dengan nilai-nilai karakter dan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan dengan berbasis karakter religius ini dapat melalui pendidikan agama. Akan tetapi perlu diketahui bahwa belajar pendidikan agama bukan hanya untuk memperoleh nilai, melainkan untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari dari saya. Apabila terdapat salah kata, kalimat, dan penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.